yang sudah ditetapkan di awal kita. Jadi semua ikhwan mendukung video daripada ujung. Oke. Kemarin kita tahu sampai saya mau fiha min kulli dhanin wa an tashru lahu sudurah al-iqam. Jadi mukadimah ya. Saya mukadimah 3 ini luar biasa. Lebih sekali banyak faedah. Jadi saya enggak fokus. Ya coba berarti sekarang mulai dari ahmaduhu ala dzalika. Baik, ada baca kita itu cukup kori pertama atau kori pertama. Ya coba silakan kori. Ahmaduhu ala Ahmaduhu ala coba lihat ini, lihat screen kan ada tuh. Kalau nggak ini lihat screen aja. Dan ya. Ini kalau di mukadimah itu paragraf keempat. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi ufirli wa liwalidina wa limasyayikhina. Allah maghfir lana wa liwalidina. Kalau doa buat antum sendiri yang lain enggak didoain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'il muslimina amin. Biasa nidikum ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Biasa nidikum muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa, khususan ala ni'matil imani, wa as'aluhu al-minnata alayya wa ala jami'i ahbabi wa sairil muslimina birridwan. Ini adalah sebagaimana biasanya para ulama kita memulai bahasan kita dalam paragraf awal ya. Ketika biasanya masih pujian pada Allah. Ahmadu ala dzalika wa ghairihi min ni'matin la tuhsa. Dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Ni'am jamak dari nikmat. Jamak taksir allati la tuhsa, yang dimana tidak terhitung. Khususan ala nikmatul iman. Secara khusus ada nikmat iman. Wa as'aluhu minna alayya wa ala jami'i ahbabi wa sa'iril muslimina birridwan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemberian atau anugerah pada saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada ahbab. Ahbab itu adalah jamak dari habib dan ahbab, maksudnya para pecinta, para follower, para pengagum. Jadi para ulama terdahulu yang biasa dan sampai sekarang pun begitu. Ada ahbab syekh siapa itu wajar ya, selama tidak dulu tidak berlebihan. Mencintai para ulama, beliau mendoakan. Ini suatu adab yang luar biasa dari ulama. Beliau tidak hanya mendoakan untuk diri sendiri, tapi beliau mendoakan kita anugerah untuk diberikan pada Allah, pada dirinya, kepada kaum muslimin dan juga kepada para pecinta, kepada para pengagumnya, kepada para followers, dan juga itu kaum muslimin dengan ribuan. Bisa dengan ribuan, bisa dengan ribuan ya katanya. Itu juga pengaruhnya lewat Syu'bah. Anasin dan baca ribuan dengan ribuan. Jadi yang ribuan atau ribuan. Oke, lanjut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatan lil ghurfani
munqidatan ghurfan Gufron. Itu lil gufron. ghufrani. Gufron atau Ghufran gufron? lil ghufran. Kita kantum gufron atau gufron atau gufron? Gufron atau Ghufran, ghufran sih. Munqidatan sahibaha minan nirani musilatan lahu ila suknal jinani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal imani. Terus Sallallahu alaihi wasallama ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ma ta'aqabal jadidani. ya ini adalah berkata wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, syahadatan wa hastilatan lil ghufran. Dan dengan syahadat itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, munqidatan sahibaha minan niran, dan juga menjaga kita dari orang-orang yang bersyahadat berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah dijaga dari api neraka. Musilatan lahu ila suknal jinan, dan juga sebagai pengantar, sebagai wasilah, sebagai sarana kita kepada tempat tinggal yang nyaman, yaitu surga. Suknal jinan yakni al-jannah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya ad-da'i ilal iman, yaitu penyeru pada iman. Muhammad SAW disuruh pada Islam, pada iman dan ihsan. Ini dari maratib. Dengan di Al-Syarba'in An-Nawawi nomor 2, bahwasanya kata pertama adalah Islam. Islam yakni anta syahada la ilaha illallah syahada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-iman al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraak. Itu 3 tingkatan seorang muslim. Ya, tidak cukup menjadi seorang Islam, jadi seorang muslim tidak cukup. Dia muslim jadi seorang mukmin, dan juga muslim jadi seorang muhsin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Salawat wa karrama wa azzama. Yang dimana dengan itulah Muhammad SAW dimuliakan. Syarrafa mulia, karrama juga sama mulia, azzama agung. Ya, syarrafa sama karrama ini sinonim. Jadi taukid ya, dia taukidnya taukid maknawi dalam bahasa nahwu. Taukid maknawi itu pengulangan kata sinonim sebenarnya. Syarrafa, karrama sama mulia. Dan dengan itulah Muhammad SAW menjadi orang yang mulia. Azzama, ini dia menjadi orang yang agung di sisi manusia dan juga di hadapan para malaikat. Maka al jadidan seiring dengan beribadah siang dan malam. Al jadidan yakni siang malam. Ya, nah ini sebenarnya kadang-kadang kalau cetakan Darul Minhaj yang saya share itu di PDF itu kan biasanya ada catatan kaki. Itu catatan kaki itu biasanya berupa terjemah suatu kata yang asing, ya, atau ada tambahan-tambahan penjelasan dari suatu dari kalimat yang mungkin butuh penjelasan. Al-Jadidan di situ nanti bisa lihat di bawah. Al-Jadidan itu maknanya adalah al-lail dan nahar, itu malam dan siang. Baik, lanjut lagi satu paragraf lagi. فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام وإرساله إليها محمدا خير الأنام عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام وأكرمها بكتابه. فإن الله سبحانه وتعالى, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala manna ala hadhihi ummah. Manna, ingat pengertian manna ya munnu, itu dia memberikan an-nawal qabla su'al. Jadi memberikan sesuatu tanpa diminta. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Kalau kita kan ngasih kalau nunggu diminta kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah memberikan pada kita itu tanpa diminta. Dan Allah memberikan pada kita, pada umat ini, jazallahu ta'ala syarafan. Semoga Allah menambah kemuliaan bagi umat ini Islam. Dinil hadir Allah,
dengan agama yang berbau dinil Islam, yaitu agama Islam, wa irsalihi ilaiha Muhammadan khairul anam, dan juga diutusnya, pengutusan kepadanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, itu sebaik-baiknya hamba. Al-anam itu maknanya abd. Al-anam maknanya abd hamba. Jadi bisa juga dicatatkan kaki. Kita bin Hajj al-anam, yakni di situ adalah al-khalqu 'ala al-madhhabil mukhtar wa yuqalu aidan al-anim. Al-khalq penciptaan. Penciptaannya maksudnya hamba. Alaihi minhu afdhalus shalawati wal barakati wassalam. Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang shalawat dan juga salam. Terus cuma gini ya, saya pengen mungkin anak agak rasa lebih agak cepat ya sekarang. Jadi mungkin kalau yang ketinggal ya, antum nggak dituntut untuk bisa menerjemahkan kata-kata. Jadi memang kalau ngaji sorogan itu sebenarnya yang dibacakan cepat terjemahnya. Terjemah itu nggak harus satu kata ya, karena ada kadang-kadang kalimat bahasa Arab itu nggak bisa diterjemahkan per kata, dari per kalimat. Yang penting itu paham makna dari itu. Dan juga karena ini kitab ini sebenarnya tipis ya, cuman banyak isinya. Sehingga kalau pelan-pelan, karena nunggu antum bisa ini sudah tim waktu. Bagi 20 pertemuan itu juga pertemuan singkat. Jadi saya agak cepat ya. Kalau dia tinggal bisa saling musyawarah, saling bertanya. Yang penting paham dari konteks kalimat dan isi. Nggak harus per kata tahu. Terus lanjut. Sorry. وأكرمها بكتابه أفضل الكلام وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما تحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات. وأكرمها بكتابه أفضل الكلام. Juga Allah Subhanahu wa taala akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman, memuliakan. Fi'il rubai. Jadi kita ingat pelajaran sorok, kita prakteknya dibaca kitab. Akrama yukrimu ikraman. Fi'il rubai. Akrama arti memuliakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan di kitab ini, yaitu Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya, itu afdhalil kalam, baik-baiknya kalam. Dan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, ghairu makhluk. Ya, makanya orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu boldun mubin. Maksudnya Indonesia. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Qur'an kalam Allah. Kayak gitu, dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Maturidiyah. Yang mengatakan Al-Qur'an kalam Allah. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma tahtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Dan Al-Quran itu yang mengumpulkan ma tahtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Al-Quran itu mengumpulkan segala macam kabar-kabar, berita-berita, info-info dari kalangan umat terdahulu atau wali umat-umat terdahulu maupun al-akhirin. Itu umat-umat yang belakangan, masuk zaman kita. Ya, jadi Al-Quran itu seperti mesin waktu. Ya, dia sudah mengabarkan masa-masa lalu hingga masa-masa. Dan terbukti Al-Quran itu relevan bagi setiap zaman. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu menyelesaikan zaman, ya dia sudah bertolak-belakang dengan apa yang ada pada Al-Quran sendiri. Al-Quran itu dalam membuat al-mawa'id wal amsal. Mawa'id jamak taksir dari mawa'idh. Artinya petuah, nasihat, pelajaran. Wal amsal, amsal jamak dari mithlu. Artinya perumpamaan ya. Wal adab, dan juga budi pekerti. Memang adab di sini sastra ya, lebih pada sastra, bukan adab yang kita bahas sekarang. Adab ini adalah sastra, ya. Ada sastra. Tapi ingat Al-Quran itu bukan sastra ya. Kita membuat isi Al-Quran itu sebagaimana. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada kaum kepada Nabi Muhammad SAW dengan kenapa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan padahal Al-Quran itu punya tulisan, punya kalam, ya, tapi dikatakan mukjizat. Karena mukjizat para Nabi alaihi wasallam itu menyesuaikan keadaan kaumnya pada saat itu. Misalnya Nabi Musa alaihi salam ketika itu kaumnya itu tersikapkan dalam ilmu sihir.
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dalam mukjizat apa? Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Ini seakan-akan ilmu sihir memang, tetapi bukan hakikatnya bukan situ. Tapi hakikatnya adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menunjukkan mukjizat kepada para nabinya di tengah-tengah kaumnya sesuai dengan apa yang sedang digeluti kaum. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang mati. Dan seterusnya. Itu masuk ilmu sihir pada zaman itu. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yang seakan-akan karya sastra seperti Al-Quran yang mengandung balaghah, mengandung makna yang tinggi. Yang dimana pada saat itu orang-orang kaum Quraisy, yang orang-orang Arab jahiliyah pada zaman itu memang tergeluti dengan ilmu-ilmu sastra. Seorang yang dianggap pandai, seseorang yang dianggap terhormat di kalangan masyarakat Arab pada zaman itu orang yang pandai bersastra. Makanya kita kenal di dalam ilmu sastra Arab misalnya ada al-halaqat, syair yang digantung di Ka'bah, di mana syair ini adalah karangan para sastrawan Arab yang terkenal. Mereka terkenal dalam sastra-sastra. Maka Allah turunkan untuk menandingi mereka agar mereka beriman dengan Al-Quran. Jadi mana Al-Quran itu faktu di suratin min mithli. Katakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, faktu di suratin min mithli. Wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba kalau kamu pengen memang menandingi Al-Quran, datangi satu surat saja dikit. Tidak bisa, jangan satu surat. Waktu di ayat, datangi satu ayat saja. Yang bisa dengan Al-Quran itu nggak bisa. Nah, jadi mukjizat itu disesuaikan dengan keadaan. Wal adab sastra ya. Wa hurubil ahkam. Huruf itu maknanya adalah macam-macam bentuk-bentuk huruf al-ahkam, macam-macam hukum. Dan makanya kalau kita belajar misalnya tafsir atau sebagainya, Al-Quran itu mengandung masalah hukum, masalah qasas, cerita dan sebagainya. Terus lanjut lagi. والحجج القطعيات الظاهرة في الدلالة على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغامي وضعف الأجر في تلاوته وأمر بالاعتناء به والإعظام. Lanjut lagi, dikit lagi. وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. Nah, jadi kalau antum lihat mungkin di cetakan Darul Minhaj misalnya, atau mungkin cetakan lain ada. Kadang-kadang harokatnya itu ada dua. Ada yang dikasih dhammah, dikasih fathah, ada yang dikasih kasroh. Itu bisa dibaca 3 atau 2 sampai 3 bacaan. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti salah ya itu. Maksudnya bukan salah, tapi memang itu maksudnya adalah bisa dibaca dalam 2 bacaan. Wal hujajil qat'iyyati dhahirati fi dalalati ala wahdaniyah. Dan juga Al-Quran itu mengandung hujaj. Hujaj itu makna dari mana? Hujaj itu jamak dari mana? Dari kata apa? Hujjah. Hujjah, hujjatan, hujaj, jamak taksir. Hujaj itu adalah argumentasi. Al-Quran mengandung argumentasi al-qat'iyyat yang pasti. Al-zahirat yang nampak. Fi dalalati ala wahdaniyah. Artinya Al-Quran itu mengandung dalil-dalil yang pasti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain kita menamakan wahdaniyah dengan uluhiyah. Uluhiyah kan apa namanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu shallallahu wa sallamu alaihi. Dan juga apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah sesuatu yang benar. Ya, tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Al-Hadits. Ad-damighati li ahli al-ilhad wa dhulal al-tagha. Ad-damighat, di situ ada ad-damighat, di situ enggak ada keterangannya. Ada. Ad-damighat itu yang nomor 2. Di catatan kaki, di catatan Darul Minhaj. Itu di ad-damighat itu yakni maknanya adalah menghancurkan. Allah dan Nas maksudnya menghancurkan. Damighat menghancurkan li ahlil ilhad. Li ahlil ilhad al-dhulali wa tagha. Yang Al-Quran itu dengan
argumentasi yang pasti tersebut itu menghancurkan argumentasi orang-orang ilhad, orang ateis. Ilhad itu ateisme. Kalau jadi isim fa'ilnya mulhid. Jadi kalau kita sering dengar istilah mulhidun. Kalau belajar akidah misalnya ada istilah mulhid. Itu artinya orang-orang ateis. Abdulal, sesat, at-toghan, ya, toghan itu yang jahat. Jadi memang kan orang ateis itu nggak mengakui itu. Mereka jadi orang jahat. Ya, jahat manusia adalah orang yang tidak mengakui Tuhan mereka yang dimana itu. Wadha'afal ajra fi tilawati. Dan juga Al-Qur'an juga dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, nanti kita di bahasa bab berikutnya akan dibahas utama Al-Qur'an dan sebagainya. Wa amara bil i'tina'i bihi wal yaqah. Juga kita diperintahkan untuk perhatian. I'tina itu untuk apa? Masdar ya. Dan i'tana ya tadi i'tina. Hanya dia perhatian. Dan kita diperintahkan untuk perhatian dan juga mengagungkan al-i'zam, mengagungkan Al-Qur'an. Famulazamatil adab ma'ah, dan juga untuk senantiasa berbudi pekerti terhadap adab di sini maknanya adalah budi pekerti. Jadi kadang-kadang tergantung konteks ya, adab bisa bermakna sastra, bisa juga bermakna budi pekerti. Jadi maksudnya kita harus senantiasa berakhlak. Nah, Al-Qur'an sebagaimana perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Qur'an. Bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Yang dimana semua akhlak-akhlak Al-Qur'an adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Wa badlil wus'i fil ihtiram. Jadi kita berusaha sekuat tenaga. Badlul wus'i itu maksudnya sekuat tenaga. Mengorbankan segala perjuangan kita dalam menjaga penghormatan Al-Qur'an. Ya, apalagi kemarin ada berita tentang pembakaran Al-Qur'an di Eropa, yang orang kafir laknatullah alaihim, yang dimana mereka membakar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Dan seharusnya kalau kita punya kekuasaan atau pada kondisi kita bisa menunjukkan kekuatan kita badlul wus'i, tunjukkan kita bahwa kita memang kuat. Kita bisa. Bahkan kalau mereka hidup di zaman para khalifah, umat Islam yang berjaya, mereka langsung dipancung lahirnya tanpa basa-basi, tanpa disuruh bertobat. Orang yang menghina Al-Quran dengan sengaja maupun tidak sengaja, jelas ya orang kafir. Baik, ganti Qori sekarang. Ahsanallahu. Sekarang asli udah kemarin ya. Jadi yang udah nanti ganti lagi sampai saya semua. Para Azhar, Tafadhal Azhar. Hadir Ustaz. Ya, istamir. Ustaz, ini di HP Ana PDF-nya cuma kelihatan sebelah. Gimana tuh, Rama? Antum ada kitab nggak? Beli kitab nggak? Anak minta beli kitab. Ya udah, beli kitab aja. PDF itu sebenarnya buat darurat. Kalau memang misalnya kita harus dikirim, ya buat biar ada backgroundnya gitu. Biar coba lanjut paragraf berikutnya. Kita tuntaskan mukul iman ini insyaallah. Kalau bisa nanti masuk satu sedikit. Ada benar. Bismillah. وقد صنف في فضل تلاوته جماعة من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام لكن ضعفت الهمم عن حفظها. Cukup. Dan وقد صنف في فضل تلاوته جماعة من الأماثل والأحلام. Dan kata Imam Nawawi bahwasanya pada zaman beliau itu sudah banyak para al-amathil dan al-ahlam, itu maksudnya para cendekiawan. Al-amathil wa al-ahlam itu maksudnya cendekiawan, para ilmuwan, para ulama lah kalau bahasa. Sudah banyak para ulama yang membuat buku atau membuat kitab tentang keutamaan tilawah Quran. Sudah banyak kata beliau. Kutuban ma'rufatan inda ulil nuha wal ahlam. Yang dimana buku-buku ini sudah dikenal memang di kalangan ulil nuha wal ahlam. Itu orang-orang yang cerdas. Ulil nuha wal ahlam itu sudah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi gitu ya, orang-orang yang smart, clever gitu kali ya, orang-orang yang pintar gitu kan. Lakin dha'ufatil himamu an fiqhiha. Tetapi
buku-buku itu tebal masalahnya. Buku itu tebal ya, dan itu membuat kurangnya perhatian. Ya, maksudnya membuat menjadi kurangnya bergairah. Al-himam itu, al-himmah itu maksudnya kurang perhatian, kurang semangat untuk menghafalnya. Jadi buku-buku itu karena tebal sekali membuat orang itu kalau baca nggak mau hafal. Dan ini metode para salaf ya. Mereka itu kalau belajar ilmu mereka ngafal, matan-matan misalnya, belajar nahwu, belajar jurumnya dihafal, belajar hadis Arba'in Nawawi dihafal, belajar tajwid, belajar jariyah dihafal. Jadi mereka udah biasa menghafal. Jadi salah satu cara belajar ilmu itu kita menghafal dan nanti memahami isinya dan menghafalkan. Jadi mereka itu untuk masalah hifdz itu udah biasa. Makanya kalau zaman kita gimana? Ya Allah alam ya. Kita nggak seperti itu. Jadi memang kebiasaan mereka itu kalau ada karya belajar itu mereka menghafal. Oke, lanjut lagi coba. Wasal bal an mutala'atiha. بل عن مطالعتها فصار لا ينفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام وأرأيت أهل بلدنا دمشق. Cukup. Bahkan kata beliau untuk dimutola'ah aja juga susah. Mutola'ah itu apa? Apa? Azhar, mutola'ah itu apa? Mutola'ah. Sering dengar istilah itu nggak? Mutola'ah gitu. Kita saling mempelajari bukan Ustaz? Ya, mutola'ah itu maksudnya kita menelaah. Ya, menelaah. Ya, maksudnya kita mengkaji bersama-sama. Bukan dalam metode dars. Kalau itu kita dars. Guru dan murid. Kalau ini mutola'ah selama teman sebaya pun bisa. Misalnya belajar, ya, terus kita saling berdiskusi. Nah, kata beliau, jangan buku-buku itu dibuat kita tentang fadilah Quran, fadilah ini tilawah. Cuma tebal sekali, sehingga jangankan untuk dihafal, untuk dimutola'ah pun, untuk dimurojaah pun juga susah, kan tebal sekali. Ya, kayak misalnya belajar Sahih Bukhari aja, Sahih Bukhari dimutola'ah itu luar biasa susahnya. Karena tebal, hadisnya juga banyak, jadi tebal sekali. Ya, makanya kata beliau, fasara la yantafi'u biha illa afradu min ulil afham. Maka itu menjadikan karena tebal sekali buku-buku tersebut, menjadikan buku itu menjadi enggak, kalau menurut beliau itu kurang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang memang ulil afham, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang tertentu lah. Bukan untuk orang awam gitu. Karena orang awam kan butuh panduan. Nah, baru beliau lanjutkan, coba lanjutkan aja wara itu. Afwan Ustaz, setengah lagi kelihatannya Ustaz. Ya kalau ini kita baca kita. Rama ngopi, ngopi. Jangan ngantuk, kayaknya tuh Rama nggak ngopi kayak ngantuk ya Pak. Ana belum beli kitabnya Ustaz. Kayaknya karena di HP saya jadi kepotong. Soalnya kan aneh PC-nya di laptop. Ya, beli kitabnya, Azhar. Untuk pesen ya. Ya, Ustaz. Bisahkan duitmu untuk beli sesuatu yang bermanfaat. Bisa ini, Ustaz. Ya, coba lanjut. Udah belum? ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسات في جماعات وفرادا مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام زادهم الله تعالى حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات مريدين وجه ذي الجلال والإكرام فدعاني ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد Islam. Dan saya telah melihat kata Imam Nawawi ahla baladina Dimashq. Saya telah melihat penduduk negeri kita yaitu Dimashq. Beliau bagaimana bahas pekan lalu, beliau orang Suriah ya, beliau dari Nawawi. Itu Nawa itu disebut pada desa Nawa di daerah Damaskus sekarang, di daerah Suriah. Beliau orang Suriah. Dan beliau melihat katanya di daerah kami di daerah Dimashq, hamahullahu ta'ala wa salaha wa sa'ira biladul Islam. Ini doa. Hamahullahu ta'ala wa salaha wa sa'ira biladul Islam. Ini doa. Maksudnya apa? Semoga Allah menjaganya, ya,
dan juga melindunginya, ya, dan juga seluruh negara Islam. Ini ada kalau kita berdoa pada suatu negeri, yang dahulukan doakan negeri kita dulu. Maka misalnya sekarang ini kita lagi ada wabah corona, ya, sebagian masjid atau banyak masjid kita mengatakan qunut nazilah subuh atau di lima waktu. Nah, itu udah bagus adabnya. Misalnya Allahumma dafa'an al-bala wal wabah wal ghala wal fahsya wa syada'id al-rihan wa su'al fitan ma dhahara min al-badan min hadzal balad Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Jadi kalau ada berdoa, misalnya kita doa, itu doakan negeri kita dulu. Misalnya Allahumma mahfaz bilad Indonesia wahfaz wahfaz sa'ira biladil muslimin. Jadi kita doakan Indonesia, doakan negara-negara lain. Jangan dibalik. Balik itu ada. Muktsirina minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman. Di mana penduduk Damaskus pada zaman beliau itu sekitar 401 Hijriah ya. Itu sangat perhatian sekali dengan tilawah Quran yang mulia, yang kita Al-Aziz itu yang perkasa maksudnya. Ya, Al-Quran Aziz itu Quran yang perkasa maksudnya, yang memang ya kuat ya, memiliki kuat tersendiri. Baik secara ta'alluman wa ta'liman, baik dalam pembelajaran maupun pengajaran. Jadi pembelajaran Al-Quran pada zaman dulu itu sangat luar biasa dari segi pengajaran pembelajaran. Wa arudan wa dirasah. Baik juga dalam segi arudan itu setoran ya. Arud itu misalnya setoran. Jadi misalnya seorang murid menyebutkan bacaan ya, wa dirasah ataupun dalam kajian umum dirasah. Fi jama'atin wa furada. Baik itu dalam jamaah, baca Quran secara jamaah. Nanti kita akan bahas pembahasan bab khusus apa hukum membaca Al-Quran secara berjamaah. Imam Nawawi membolehkan. Cara hukumnya sini membolehkan. Jadi misalnya kalau antum pernah sekolah di SD, SMP, di sekolah di aliyah, sekolah di madrasah, pesantren, kadang-kadang ada baca Quran jamaah. Itu gimana hukumnya? Ya jangan dibilang bid'ah dulu. Karena Imam Nawawi sendiri membolehkan. Nanti ada pembahasan. Jadi kata beliau fi jama'atin wa furad, artinya baik itu baca bareng-bareng ataupun baca sendiri-sendiri, itu luar biasa perhatian dengan Al-Quran. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Dan mereka sungguh-sungguh mujtahid itu sungguh-sungguh dalam mengaplikasikan Al-Quran, belajar Al-Quran itu di siang dan malam. Zadahullahu ta'ala hirsan alaih. Semoga Allah menambahkan kepada mereka semangat hirs ya. Wa ala jami'i anwa'i ta'at, dan juga kepada seluruh ketaatan yaitu ibadah muridina wajah bil jalali wal ikram, dengan mereka dengan harapan untuk mendapat kemuliaan dari Allah bil jalali wal ikram, itu sifat Allah. Terus lanjut. Coba digerakin Ram. Syukran. فدعاني ذلك إلى جميع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلباته، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها. Ya, fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi wa hamalatihi. Maka kata Imam Nawawi, ada orang-orang yang meminta kepada saya, fada'ani, da'a ini maksudnya meminta, bukan doa ya, bukan doa. Sudah bukan berarti orang doa, menawar bukan, maksudnya minta kepada Imam Nawawi untuk mengumpulkan mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan dalam permasalahan adab hamalatihi. Nanti adab dalam para pengemban Al-Quran. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang dalam menuntut ilmu yang masih tingkat menengah, mereka minta Imam Nawawi, wahai Imam, tolong buat kita nih buku yang ringkas di panduan kita tentang masalah adab dalam pengemban Al-Quran itu bagaimana? Karena yang tadi dikatakan pada tebal-tebal semua, mereka nggak paham, mereka beratan. Wa asafi hufadhihi wa talabatihi, dan juga untuk mudah dihafal dan juga dipelajari. Ya, ini semangat orang-orang dulu ya, para salafun saleh itu begitu. Mereka kalau belajar tuh semangat menghafal. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala nasihatan li kitab. Di mana dengan dilaksanakan hal itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk nasihat. Ya nasihat, artinya nasihat kita sebagaimana dilakukan nomor 7 ya kalau masalah. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kul liman.
katakan pada siapa nasihat lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil mu'minin. Bahwasanya nasihat itu kepada Allah, jadi kepada kitab yaitu Al-Qur'an. Jadi salah satu juga Imam Nawawi tergerak, oh ini juga nasihat kepada Al-Qur'an, itu kita membuat kita adab-adab hamalatul Qur'an. Paminan nasihati lahu bayanu adabi hamalati wa tullabi, juga termasuk nasihat itu adalah kita menjelaskan tentang adab, kita tertib tentang para pengemban Al-Quran. Wa irsyaduhum ilaiha, dan juga dalam petunjuk, artinya pedoman mereka dalam melaksanakannya, wa tanbihum alaiha, dan juga peringatan. Oke, satu paragraf lagi nih Azhar. Wa usiru fihi al-ikhtisar. وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والإكثار وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. ولذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة. يعني بطل من الحاضرة العتيدة. من الحاضرة العتيدة. فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك. Ya, analisa saja. Wa uthiru fil ikhtisar, juga saya mengutamakan peringkasan ikhtisar, ya, karena yang dipintakan memang pengennya ikhtisar, ringkas. Wa hadiru tatwil wal iktar, saya menghindari dari pembahasan yang terlalu panjang, tatwil wal iktar, juga terlalu bertele-tele. Jadi belum nanti membahas masalah hukum ini, adab ini itu ringkas, terlalu panjang. Wa aqtasiru fi kulli babin ala dharfin min atrafihi, dan juga saya mencukupkan, aqtasir itu mencukupkan, di setiap bab itu ada taraf itu poin-poin. Jadi nanti setiap bab itu ada poin-poin khusus, dan poin-poin itu dibagi-bagi lagi, jadi poin-poin pentingnya. Wa armuzu min kulli dharfin min adabihi ila ba'di asnafihi. Dan juga saya susun dari setiap permasalahan, ya. Jadi beliau menyusun itu permasalahan, masalah 1, masalah 2, masalah 3. Jadi berurut gitu ya, mulai dari yang terpenting sampai yang mulai yang lebih padat. Falidzalika azkuru ma azkuruhu bihadfi asanidihi wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indil min al-hadiratil atidah. Dan juga karenanya saya mencukupkan. Nah, nanti beliau ini di dalam kitab beliau ini banyak memuat Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an hadis. Nah, nanti beliau itu masalah hadis, beliau itu nanti mencukupkan, tidak menyebutkan sanadnya. Nah, ini kebiasaan para ulama, kalau mereka belajar bicara hadis, mereka tuh nyebutin sanad, an sampai Rasulullah. Ya, bihadfi asanidihi, menghapus sanadnya dalam rangka apa? Untuk ikhtisar, ya, ikhtisar. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi min al-hadiratil atidah. Walaupun sebenarnya sanadnya ada di saya, ada sanadnya saya, tapi saya simpan, ya. Artinya memang tujuannya kan untuk meringkas. Apalagi orang awam belajar, misalnya kayak ngafal hadis, coba misalnya Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu hanya disebutkan perawinya sahabat dari Rasul. Kalau kita bahas misalnya bab 1 aja, bab innamal a'malu binniyat. Hadisnya, kalau misalnya kita tulis sanad Arba'in Nawawi, panjang sanad. Tapi makanya penyebutan sanad itu biasanya hanya khusus para ulama hadis saja menekuni di dalam bidang. Ada orang-orang awam dari kita, maka cukup dengan minimal rawi sahabatnya dan Rasul, baru matan hadisnya. Fa'inna maksud ditanbih ala asli dzalika wal isyaratu bima azkuru ma hadatsu min huna. Jadi maksudnya, ya ini maksud beliau, intinya beliau ingin memperingatkan bahwasanya ini adalah tentang peringkasan saja. Walaupun pengen pendalaman tentang masalah itu, maka nanti bisa dirujuk pada pembahasan kitab lain. Oke, cukup Azhar, barakallahu fiik. Bilal lanjut. Wafikum barakallah. Mungkin 2 qari lagi ya, Bilal tidak Pak. Kita habisi bab 4 dulu. Lanjut Bilal. Tadi nyampe mana ya, Ustaz ya? Lupa. Udah merhatiin nggak? Perhatiin, Ustaz. Mana coba?
Wasababu. Oh, halo. Kayaknya menggema ya. Tes. Masih, Sat? Enggak, maksudnya suara saya terdengar di sini. Kedengaran? Gema. Udah bilang aja. Bilang aja. Bilang aja. Bilang kalau gema-gema bisa masalah teknis gini gitu dulu. Kayak dapat deh. Nah, coba. Kayak dapat. Oke. Udah bilang cukup di gitu. Kayak dapat. Berarti dapat dan fakih ya. Ayo dapat, silakan baca. Oh, baca Sat. Iya, Ustaz, cuma di kelompok dong. Wasababu fi ithari ikhtisaruhu ithari oh fi ithari ikhtisaruhu ithari hifdhuh wakat oh ithari hifdhuh mansub hifdhuh ithari hifdhuh wa kathratal intifa'i bihi wa intisharuhu thumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwab ufridu bisyarhi wad-dabti al wajizi al wadihi ala tartibi wuqu'ihi fi babin fi akhir kitab liyakmula intifa'u sahibi wa yazula syakku an talibi. Dan sebab dalam saya meringkas kita apa dalam keutamaan saya dalam meringkas itu apa? Ithari hifdhuh. Karena saya lebih mengutamakan kitab itu mengutamakan penghafalannya. Jadi beliau itu menginginkan kitab beliau itu dihafal. Insya Allah ya, kitab beliau dihafal. Siapa yang bisa hafal kitab itu? Nah, itu belum bisa. Minimal hafalnya itu dari dalil ya, Qurannya, hadis minimal itu. Jadi beliau sengaja menghapus sana-sana dalam hadis itu. Memang dalam tujuan memang diringkas untuk bisa dihafal. Dan wakaf suratal intifak dan juga untuk manfaatnya itu luas ya. Artinya gini, kalau antum misalnya lihat buku tebel banget, jangan bahasa Arab ya misalnya, buku umum aja, kuliah buku tebel banget. Kira-kira kadang-kadang orang kita kan minat baca kita kan nggak seperti orang-orang Eropa atau orang-orang luar yang memang mereka minat baca tinggi. Kita lihat buku tebel aja, misalnya 1000 halaman aja, atau misalnya 500 halaman aja. Kadang kan nggak minat gitu ya baca ya, kalau tebel. Nah, beliau pengen nggak mau begitu, maka beliau bikin buku tipis, ya tidak setebal itu, agar bisa manfaatnya luas, orang awam pun bisa. Tapi kalau buku-buku tebel, dan tentu manfaat buat orang awam, sudah gitu. Wantisyarahu juga bisa tersebar. Tsumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwab. Juga beliau jelaskan di situ ada nama-nama yang gharib, nama-nama yang asing, ya. Dan juga dari segi bahasa dan juga dari segi nama. Makanya dan ini maksudnya masuk ke bab catatan kaki ya, di bawah itu kalau kita pandang minhaj itu ada catatan kaki, itu nanti di bab terakhir. Bab terakhir kitab ini adalah pembahasan masalah catatan kaki. Ufriduhu bisyarhi wa mubtil wajiz al-wadih ala tartibi wuqu'ihi fi babin fi akhiril kitab yaqmulan tifa'a sahibi wa yazal syakku an qalibihi. Dan maksudnya beliau letakkan itu pembahasan masalah catatan kaki. Kalau kita pakai indeks ya. Kalau dalam misalnya kita pembahasan karya ilmiah, indeks atau bukan daftar pustaka, indeks saja indeks. Jadi misalnya kata ini apa maknanya, kata ini apa maknanya, itu kayak gitu. Itu untuk manfaat juga bagi orang-orang yang mendalami, ya misalnya dari segi bahasa, dari segi nama-nama orang misalnya. Nanti di sini kan aku membuat nama-nama rawi hadis. Antum kan udah pernah belajar mustalah ya, mustalah hadis seperti itu kan. Jadi mustalah pasti dapetin pelajaran rawi hadis. Nah itu misalnya namanya Abu siapa namanya siapa. Paling gitu, sudah penjelasan Gharibul Asma. Oke, lanjut lagi coba. Satu paragraf lagi Pak. Lanjut ya Pak. Wayan dariju
ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمة الفوائد وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافة إلى من رواها من الأئمة الأثبات وقد أذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات. Ya, wayan dari artinya pembahasan dalam beliau ini bertahap, ya, bertahap dalam kandungan-kandungan. Jadi beliau nanti misalnya bab pertama bahas masalah keutamaan fadilah membaca Al-Quran. Belajar belum bab pertama itu belum bahas masalah hukum. Nanti masalah-masalah hukum itu nanti di bab-bab pertengahan sampai bab akhir. Itu dalam fikih ibadah maupun fikih muamalah. Misalnya fikih muamalah itu dibahas lain bagaimana hukum jual beli mushaf. Jual beli mushaf Al-Quran itu bab terakhir, bab fikih muamalah. Tapi kalau dalam pembahasan awal itu masalah ada seperti itu, sudah begitu. Wanafa isu min muhimmatil fawaid, dan juga mengandung poin-poin yang berharga, ya, faedah-faedah yang berharga. Dan juga saya jelaskan wa ubayyinul ahadits as-sahihah wa dhaifah, dan juga saya jelaskan mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif. Bagaimana kita kenal Imam Nawawi ini ahli fikih, ahli hadis. Jadi beliau jangan dilakukan lagi masalah tasih dan ta'awil. Jadi kalau Imam Nawawi mensahihkan mendhaifkan itu memang wajar. Karena beliau ulama fikih dan ulama hadis. Mudhafatin ila man rawaha min al-a'immatil asbab. Ya, wa qad adhalu anna min dzalika fi ba'd al-halat. Jadi maksud beliau gini, kadang-kadang beliau jelaskan hadis ini sahih, kadang jelaskan hadis dhaif. Tapi kadang-kadang beliau biarin aja, enggak ada status. Terus gimana nanti hukumnya? Nah, kita akan jelaskan di paragraf selanjutnya. Artinya boleh, tetap boleh diamalkan nanti karena punya para ulama lebih tahu masalah tasih dan tauhid hadis itu. Ya, nanti ada perincian dan pesan. Oke, cukup dapat bahasanya. Salam fakih. Dari wa'alam Ustaz. Wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna al-ulama min ahli al-hadith wa ghairihim jawazul amala bid-dha'ifi fi fadail al-a'mali. Wa ma'a hadha fa inni aqtasiru ala as-sahihi wa la adhkuru ad-dha'ifa illa fi ba'dil ahwali. Oke. Nah, ini poin penting. Saya agak sedikit perpanjang sedikit. Dan ketahuilah kata Imam Nawawi, annal ulama min ahli hadis wa ghairihim. Bahwasanya ulama hadis dan juga ghairihim itu maksudnya selain mereka, artinya ulama fuqaha ahli fikih. Jadi dari kalangan muhadditsin dan dari kalangan fuqaha jawazu al-amala bi-dha'ifi fi fadail al-a'mal. Ini kalau bisa digarisbawahi. Bahwasanya para kalangan ahli hadis dan ahli fikih itu mereka membolehkan beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam permasalahan fadail al-a'mal. Apa fadail al-a'mal? Yaitu misalnya ada amalan, terus ada keterangan amalan, barang siapa begini-begini maka dia begini, ada keutamaan tersendiri. Nah, itu namanya fadail al-a'mal. Ya. Para ulama muhaddis dan kalangan fikih itu membolehkan memakai hadis-hadis dhaif dalam permasalahan fadail al-a'mal. Wa ma hadza fa in yaqtasilu ala sahih. Walaupun begitu, saya tetap mencukupkan atau lebih mengutamakan pembahasan dari hadis-hadis sahih. Wala adhkuru dha'ifa illa fi ba'dil ahwal. Dan saya juga tidak menyebutkan hadis dhaif kecuali sedikit saja pada sebagian permasalahan. Dan di sini saya ingin sampaikan sesuatu bahwasanya mungkin antum di mustalah hadis mungkin dengan ketika dalam sofatan mungkin dengan lain yang mungkin pernah dibahas, tapi saya sedikit menyampaikan. Para ulama hadis dalam menerima hadis itu ada 3 mazhab. Masalah hadis dhaif ya. Pertama, mazhab yang mutasyaddid. Mazhab yang keras atau mazhab yang benar-benar ketat. Itu mengatakan, "Fakih kenapa tahu-tahu mulu fakih? Fakih semestinya mulu kenapa ya? Kayak lagi bahagia." Perhatikan ya, jangan yang kita baik. Pertama, mazhab pertama, mazhab dari kalangan ahli hadis. Jadi judulnya gini, mazhab para ahli hadis dalam menerima hadis dhaif. Pertama, mazhab yang mutasyaddid, mazhab yang ketat. Yaitu diwakili oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, dan sejawat-jawatnya. Ya, sejawat-jawatnya. Ya, tapi tokoh utama Imam Bukhari, Muslim. Itu mereka mutlak tidak boleh menerima hadis dhaif. Mutlak tak boleh.
baik itu dalam masalah fadhil amal, baik dalam masalah halal haram, baik dalam masalah akidah, nggak boleh. Tapi yang kita bahas ini gimana menerima hadis dalam fadhil amal. Mazhab pertama, mazhab mutasyadid itu mengatakan mereka boleh, nggak boleh sama sekali. Jadi makanya antum dari kita Sahih Bukhari, kita Sahih Muslim, itu nggak ada hadis doa. Jika masukkan dalam Sahih, makanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang kedua, mazhab mutasahil, mazhab yang bergampang-gampangan, membolehkan secara mutlak, boleh nggak mas? Boleh, nggak, tanpa ada syarat. Bahkan hadis dalam masalah hak ahkam pun, dalam masalah akidah pun ada hadis doa, boleh. Ini mutasahil. Yang ketiga, mazhab jumhur, mayoritas ulama, baik dari kalangan hadisin maupun dari kalangan fuqaha. Mereka mengatakan hadis dhaif dalam fadhil amal bisa diterima dengan syarat pertama. Dhaifnya nggak parah. Nah, ini mungkin kalau diperdalam agak dalam banget, tapi atau bisa cek di penjara masalah hadis. Ya, kita tanya satu gimana dalamnya. Saya belum meneliti lagi. Dhaif tidak parah. Ya, dhaif tidak parah. Biasanya dhaif parah itu bilang ya dhaifun jiddan. Dhaif banget. Bisa ada kata hadis dhaifun jiddan itu nggak boleh. Yang kedua, hadis dhaif ini dia punya riwayat-riwayat lain yang mendukung. Hadis dhaif ini punya riwayat lain yang mendukung. Jadi hadis dhaif nih, jadi ada riwayat lain yang mendukung hadis itu sehingga dia bisa terangkat hadisnya bisa menjadi hadis hasan misalnya. Nah, ini cara kedua. Ya. Cara ketiga, hadis dhaif bisa diterima pengamalannya. Bentar, saya lupa. Tidak berkaitan akidah dan halal haram. Artinya hanya boleh di mana? Di fadhil amal. Nah, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama fuqaha dan muhaddis. Utamanya dari kalangan Syafi'iyah. Ya, ulama Syafi'i misalnya. Membolehkan hadis dhaif. Dan ingat, hadis dhaif itu bukan hadis maudhu atau munkar. Hadis yang nggak boleh diterima itu hanya hadis maudhu dan hadis munkar. Maudhu munkar dari segi sanad dan segi rawi itu mereka rawinya juga bermasalah, sanad pun juga bermasalah. Ini nggak boleh. Yang nggak boleh itu hanya maudhu dan munkar. Selebihnya kayak dhaif itu masih boleh. Jadi Imam Nawawi mazhabnya seperti ini. Dari mazhab ketiga ini mazhabnya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ashabus Sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Mereka tetap boleh masuk hadis dhaif selama itu bukan ahkam. Bukan masalah hukum, bukan masalah akidah, masalah politik. Oke, sedikit saya ini. Terakhir nih, pembahasan mukadimah bawah. Lanjut, Fakih. Wa 'alallahil karim. Wa 'alallahil karimi tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi as'aluhu suluka sabilir rasyadi wal 'ismata min ahwali ahli zayhi wal 'inadi wad dawama 'ala dzalika wa ghairihi min al khairi fisdiyadin. Ya, ini cukup. Ini doa dari Imam Nawawi. Jadi ada para ulama tuh gitu. Mulai dengan hamdalah, doa, terus doa lagi. Wa 'alallahil karimi tawakkuli wa i'timadi. Kepada Allah saya bertawakal dan juga bergantung. Dan juga kepadanya saya berserah diri. Tafwid itu bermakna berserah diri. Wastinadi dan juga bergantung. As'aluhu wasuluka sabilir rasyad wal 'ismata min ahwali ahli zaid wal 'inad. Saya juga mohon pada Allah agar diberikan jalan petunjuk, bukan jalannya orang-orang yang zaid wal 'inad, orang-orang yang sesat, condong pada kesesatan, atau orang-orang yang durhaka, orang yang suka terhadap perbuatan maksiat dan sebagainya. Wa dawama 'ala dzalika wa ghairihi min khairi fisdiyad. Dan juga saya berharap agar Allah mengistiqomahkan saya. Dawam yakni al-istiqomah. Mengistiqomahkan di dalamnya, itu jalan kebenaran, jalan hidayah yang benar. Terus lanjut. Wa abtahilu ilaihi subhanahu ayyuwaffiqani limardatihi wa ayyaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa ayyahdiyani li husnin niyati wa yuyassira li jami'a anwa'il khairati wa yu'inani ala anwa'i makrumat ala anwa'il makrumati wa yudimani ala dhalika hatta al-mamati wa ayyaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahibba'i wa sairil muslimina wal muslimat.
Ya, ini doa ya, saya mungkin nggak perlu terjemahkan. Ini misal doa maksudnya, ya semoga diberikan ketaatan, ketakwaan, kekhusyuan gitu ya, kebaikan. Ya lanjut. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, terakhir nih, wahadifah rosa buat. Nah ini kalau misalnya kita bikin karya ilmiah, ini kayak pendahuluan sebenarnya. Jadi sangat sistematis ya kita beliau ini. Jadi kalau misalnya ada antum beli kitab At-Tibyaan bahasa Arab, nggak ada mukadimah ini kitab yang kurang bagus, kita akan kurang bagus. Jadi salah satu amanah dalam riwayat kitab itu adalah dia disampaikan dari mukadimah sampai khotimah. Ya, disampaikan semua. Jadi itu salah satu amanah ya. Jadi kalau ada antum beli kitab yang nggak ada mukadimah ini, atau misal dihilangkan bagian fahrosat. Fahrosat itu maksudnya daftar isi. Fahrosat itu daftar isi. Itu juga keliru cetakan itu kurang tepat. Kalau nggak ada tambahin aja. Kalau nggak ada tambahin. Yang ini teks naskah yang asli, yang apa yang sesuai dengan yang mau ditulis. Gitu. Oke coba. Wahadi farosa buat ini. Nah ini kayak penjelasan pembahasan. Kalau misalnya kita bikin karya, bikin skripsi, bikin jurnal, misalnya kita bikin bab 2, bab pembahasan A, B, C, D. Nah ini kayak gini atau 1, 2, 3. Nah itu subbabnya apa aja yang dibahas. Coba. Wahadi farosa. وهذه فهرسة أبوابه الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الباب الخامس في آداب حامل القرآن. الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. Terus dari lagi al-bab at-tasi'. Nggak kelihatan di sini, Ustaz. Turun lagi. Al-bab at-tasi'. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. الباب العاشر في ضبط الفاظ الكتاب. Ya, ini ada beberapa, nanti kita akan bahas nih. Jadi ada 10 bab. Pembahasan ketiga ini kita sedikit kenalkan dulu sebabnya. Pertama, bab awal kita akan bahas nanti tahun depan insyaallah tentang atraf min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalati. Atraf itu poin-poin tentang keutamaan tilawah Quran dan para pengembannya. Bab pertama. Bab kedua, kita akan bahas tarjihil qiraah wal qari' ala ghairihima. Keunggulan, tarjih itu mana keunggulan? Keunggulan membaca Al-Quran dan juga orang membacakan pada Al-Quran. Jadi keutamaan bacaan Al-Quran dan juga keutamaan para pembacanya, Al-Qari pembacanya. Yang ketiga kita akan bahas nanti fi ikrami ahli Al-Quran, dalam memuliakan ahli Quran itu bagaimana. Dan juga wanahi an idaihim, dan juga larangan dalam menyakiti para ahli Quran. Masuk sini menyakiti para ulama, menyakiti para orang soleh, ya, masuk dibahas. Bab keempat ini akan bahas masalah, ini pembahasan, jadi bab 4 sampai ke bawah ini pembahasan inti at-tibyan. Jadi yang tertandai, pembahasan inti at-tibyan itu adalah dari bab 4 sampai ke bawah. Ya, bab keempat sampai bab 9. Bab keempat sampai bab 9 bab pembahasan inti at-tibyan. Jadi apa? Bab keempat itu fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimi. Bab adab guru dan murid yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi adab muallim itu guru, muta'allim itu muridnya. Nah ini menarik nanti kenapa? Karena di sini adabnya itu disampaikan adab gurunya dulu. Jadi istilahnya nanti bab adab muallim ini ngomongin saya sebenarnya. Jadi gurunya mesti beradab dulu. Baru setelah itu nanti muridnya. Babul khamis fi adab hamilil Quran. Tentang, nah ini lebih umum nih, lebih general. Adab para pengemban Al-Quran itu bagaimana? Nah ini nanti ada hukum fikih di sini. Masalah fikih-fikih akan dibahas. Babul sadis fi adabil qiraah. Bahwa mu'dhamul kitab maksud, dan juga pembahasan adab-adab qiraah. Adab-adab baca Quran gimana? Jadi sini ada masuk masalah fikih. Babul sabi' sini juga ada pembahasan fikih fi adabin nasi kullihim al-Quran. Adab manusia secara keseluruhan terhadap Al-Quran. Mencakup orang kafir nanti. Kalau kafir gimana Al-Quran? Orang-orang yang bukan hamil Quran bagaimana? Lalu
babut tamin fil ayati usul mustahabbah fi awqati wa ahwali makhsusah. Artinya bab 8 itu kita membahas ayat-ayat dan surat-surat yang disukai, yang mustahab, yang disunahkan di dalam waktu-waktu dan keadaan tertentu. Yang ke-9 tentang kitabatul Quran wa ikramil mushaf, tentang bab penulisan Al-Quran. Ini bukan masuk bab adab sebenarnya. Bab penulisan Al-Quran ini masuk ke bab ilmu tajwid sebenarnya. Ilmu tajwid, kitabatul Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraah, masuk ke situ. Tapi memang ditutup dalam pembahasan ini buat pelengkap sebenarnya. Babul Ashir itu tentang bukti al-fadhil kitab. Ini indeks, maksudnya gitu. Bukti al-fadhil kitab itu indeks. Jadi penjelasan kata-kata yang asing, gharibul asma, gharibul lughat. Di situ. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Bisa tulis atau langsung? Oke, cukup. Pada 3 korek yang hari ini kami baca. Di pekan depan, kalau sesuai urutan ilham ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tafadhalu. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ustaz, ada mau nanya, Ustaz? Oh iya, siapa nih? Isman ya? Ya. Ini tuh di buku yang aneh ada yang beda, Ustaz. Kayak tadi kan khilali, hanya panjang. Kalau ini nggak ada alifnya, jadi kholali. Itu sama tuh. Jadi gini, ya ini masuknya ke ilmu filologis, pernaskahan. Sebenarnya beda harokat, beda itu nggak masalah. Tetapi memang ada satu standar cetakan. Ya, makanya cetakan yang terbaik atau jadi cetakan utama itu Darul Minhaj untuk buku-buku kitab mazhab Syafi'i. Karena T3 ini masuk kitab mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi bahasa juga nanti dalam pembahasan ada fikih-fikih Syafi'i masuk situ. Dan itu cetakan yang terbaik ya, menurut para ya kita kalau talaki semua guru-guru mereka ngasih rekomendasi Darul Minhaj terbitan Jeddah Saudi dan juga Darul Ibnu Hazm. Satu lagi juga Mu'assasah Ar-Risalah, 3 cetakan yang bagus. Jadi itu semua patokannya 3 itu. Ya. Nah, terus semua cetakan lain nggak masalah. Cuman memang nanti ya kalau antum pengen dalamin masalah pernaskahan itu emang ya sesuaikan dengan yang ada di Darul Minhaj atau yang di dari Ibnu Hazm atau Mu'assasah Ar-Risalah. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Ada lagi? Ya. Emang awal-awalnya kita agak panjang biasanya. Kalau terus pertengahan, ya saya ingatkan di sini, lagi-lagi saya ingatkan di sini kita majelisnya kan riwayah dan diroyah. Untuk majelis riwayah ini kita mesti jujur ya. Dalam majelis riwayah ada dikenal namanya mendengar sempurna tidak sempurna. Kalau nggak sempurna namanya faut, ada ketinggalan. Saya pernah sampaikan. Nah, saya tadi selama majelis tadi saya lihat ada yang left ya, mungkin karena sinyal ya, ada yang left, ada yang masuk lagi left. Nah itu masuk ke faut ya, faut. Jadi kalau misalnya ada yang faut, ada yang terluput, ditandain. Misalnya antum, tadi misalnya atau antun lah, akhwat. Misalnya tadi ada paragraf tertentu yang nggak dengar, berarti antum faut di paragraf itu tandain. Berarti nanti antum memang nggak sempurna mendengar, tapi nggak masalah. Kalau antum nggak lebih dari 3 absennya, sholat bisa dapat riwayat. Tapi emang tandain mana yang aku tahu, mana yang nggak tahu. Ya, tandain saja saya tahu kalau misalnya yang aku tahu itu tandain untuk kejujuran ya, untuk mana dunia. Jadi kalau ada yang tahu, kalau sempurna ya udah bisa tandain. Tapi kalau yang udah tahu di tandain, gitu ya. Dan ini yang saya heran, cuma 29 lah yang hadir. Nah kemana yang izin kalau bisa sebelum dars, tanggal 8 lah maksimal. Ini udah ada yang sebelumnya. Kalau yang setelah itu, karena saya nggak buka HP, jadi saya nggak tahu. Jadi kalau izin jangan di atas, saya masih smartphone lah. Depan, kalau tanggal 8 nggak ada izin dan dia memang nggak masuk, ya mungkin ada absen ya. Seperti biasa, pesan 6 peraturan Irfan atau Alfian di data absensinya saya ke saya. Pesan 7 ke Rama atau Fakri, Oliver ke Delia. Dilaporkan tiap pekan. Ya. Baik, itu saja mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu minallahi ta'ala. Wa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.